Oke, kita masuk ke pertemuan terakhir di seri Deep Learning ya. Saya pengen close dengan introducing self-supervised learning concept. Sebelumnya kita udah belajar discriminative learning kayak untuk klasifikasi menggunakan deep learning yang basisnya neural network yang dulunya disebut multilayer perceptron dan lain-lain. Cukup panjang sampai di pertemuan 14 ini ya. Nah, pertemuan ini closing untuk course ini. The next course mungkin tentang reinforcement learning yang lagi kita diskusikan selama ini. Mudah-mudahan kita bisa conduct juga di MLI, MLID. So, di self-supervised learning, ini konsep yang sebenarnya sangat-sangat natural ya. Nah, tapi diformalize beberapa tahun terakhir. Kalau kalian lihat misalnya di Hugging Face nanti, udah banyak sekali teknik-teknik self-supervised, baik untuk NLP, ya, ini language model, constructive self-supervised, ya. Terus di sini ada untuk computer vision juga dan lain-lain. Jadi self-supervised learning itu everywhere. Tapi apa ini? Itu yang saya pengen kalian hari ini. Mudah-mudahan key konsepnya dapat, karena ini kita mempelajarinya secara cataloging atau kita review state of the art techniques dan lain-lain. Jadi kalian harus lihat konsepnya, detailnya kalian bisa cari sendiri. Saya juga nggak bikin new slide, saya ambil dari Neuro IPS 2021, presentasi dari OpenAI. So kita review dulu konsepnya, setelah itu kita lihat metode-metodenya yang available, literatur review mungkin saya skip karena agak panjang di situ, tapi ada summary tentang tekniknya, dan future direction itu yang penting buat kalian, karena pada saat kita modeling dengan self-supervised learning itu biasanya sangat-sangat kontekstual ya. Jadi misalnya untuk computer vision, tekniknya beda, misalnya untuk NLP dan lain-lain. Sehingga kita harus lihat dulu bigger konsepnya sebelum masuk ke dalam detailnya. So, apa itu self-supervised learning? Jadi ini ya, kalian udah kenal supervised learning. Saya belajar dari data yang ada labelnya. Saya perform discriminative model, misalnya untuk klasifikasi, regresi, segmentasi, dan lain-lain. Saya rasa kalian udah belajar tentang itu. Tapi apa itu self-supervised learning? Self-supervised learning sebenarnya natural sekali buat kita ya. Misalnya kalau kalian lihat anak bayi, ya, dia waktu ngelihat data, dia sebenarnya kalau ngelihat satu objek, dia udah belajar dari data itu sendiri. Sebelum dia melakukan tas-tas yang lain seperti mengklasifikasi atau regresi gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu objek, dari objek itu sendiri kita udah belajar. Jadi tanpa labelnya pun sebenarnya kita udah belajar bahwa kita bisa mempelajari representasi dari data itu dari unlabeled dataset. Misalnya kalian bisa ngelihat mobil, hanya ngelihat dari kaca spionnya mungkin, kalian udah bisa forecast bahwa itu nantinya mobil. Atau kalian lihat motor, gitu kan, kalian cuma ngelihat dari lampunya mungkin, nggak perlu semua gitu ya. Jadi even dengan sebagian data dari satu objek yang besar, itu harusnya kalian sudah bisa men-self-supervise diri kalian untuk mengatakan bahwa itu adalah motor atau mobil. Jadi ide besarnya ada di situ, dan itu kemampuan kita ada sebagai manusia. Sejak bayi kita punya kemampuan untuk constructing supervised learning task dari unlabeled dataset. Dan ini jadi penting banget sekarang karena kita tahu bahwa label itu mahal banget, ya. Terus high quality label juga ya karena mahal ya pasti terbatas gitu ya. Terus untuk bikin suatu model kita butuh features, ya kan? Features-nya kalau misalnya computer vision kita pelajari dari convolution neural net, ada automatic features extraction, atau kita lakukan manual dengan manual features extraction gitu ya. Nah, di self-supervised learning, coba pikirin bahwa ada satu pretext task ya. Kadang-kadang dipakai nama pretext task juga ya. Kenapa? Contoh kalian kayak baca ya. Kalau kalian baca teks yang ada di depan kalian sekarang, itu kalian bisa predik yang ke depan, atau kalian bisa predik yang ke belakang gitu. Kemampuan itu ada di kita.
Jadi kalau saya bagi downstream sama upstream task, itu sudah ada dan kita sudah bedain downstream task ya saat kita baca gitu ya. Ada banyak istilah di sini, tapi intinya kalian selalu balik ke kemampuan manusia bahwa manusia itu memang bisa self-supervise. Bukan cuma belajar dari fully available label atau labelnya nggak ada, tapi sebenarnya dia bisa bikin label, dia bisa bikin construct representation sendiri dari objek yang dia lihat. Itu key idea-nya. Oke? So, sekarang ini salah satu contoh video colorization dari Vodrick di tahun 2018. Jadi dia kasih input tuh, ada mobil tuh warna hijau gitu ya. Nah, tapi dengan self-supervised, dia bisa predik nih, ini mobil bakal kegeser tuh, kayak keputer, dan kayak keslip di ujung jalan itu. Jadi yang gambar sebelah kanan itu keluaran dari neural nets. Dia predik segmentasinya bahwa mobil ini bisa keslip dan begini posenya dari mobil tersebut ya. Begitu juga yang di bawah, bahwa dia punya satu input gambar, orang lagi olahraga di gym gitu ya, dan dia bisa predik skeleton berikutnya. Coba lihat tuh. Jadi dia waktu misalnya dia naik, dia bisa turun dikit, terus dia naik lebih tinggi, ya. Jadi dia bisa predik tuh. Nah manusia kan begitu ya. Kalau kalian saat lihat satu objek, coba kalian tutup yang sebelah kanan, kalian bisa kebayang ini bisa keslip dan keslip begini. Atau ini pada saat dia bisa naik atau turun skeletonnya. Oke. Nah kemampuan itu yang dieksplor, diformalize secara real dengan teknik-teknik data augmentation, neural nets, dan lain-lain. Mostly tekniknya gabungan ya. Jadi kalau saya bilang self-supervised learning itu bukan single method. Metodenya banyak banget. Nah, kita akan pelajari, lihat apa aja metodenya. Nah, ini contoh lain. Jadi misalnya dari satu image dia bisa generate text ya tanpa supervised label. Jadi dia tidak di training dengan label, tapi dia disuruh cerita sendiri. Kalau saya kasih image bisa nggak dia cerita? Hasilnya amazing. Itu 90% akurasinya. Anggaplah kita nggak punya labelnya sebelumnya. Waktu di training, dia bilang a photo with guacamole with type of food. Nah, itu labelnya 90% kalau di-compare dengan label aslinya. Oke, jadi waktu di training dia nggak pakai label, tapi waktu di-compare, almost 90%. Amazing result. So, dari mana ide ini? Bagaimana kita formalize? Semua yang ada di neural network sekarang, itu sebenarnya kita meniru kemampuan manusia. Tapi meniru dan setelah itu memformalisasi dengan metode matematik, statistik, probability, dan lain-lain. Jadi banyak early work sebelumnya, ada yang sudah kalian kenal di course ini. Saya tidak banyak membahas RBM, autoencoder, tapi kita udah discuss mengenai what to fact, what embedding. Ya. Autoregressive model juga saya skip, Siemens network, juga saya skip, beberapa multiple instance metric learning juga kita tidak pelajari. Tapi inilah yang sebenarnya membawa kita sampai bisa memformulasikan self-supervised learning. Oke, kita start dari RBM. Oke, mungkin kalian nggak pernah cover di deep learning course ini, tapi interesting kalau kalian bisa lihat sebagai pelajaran sejarah deep learning. RBM itu dipropose dulu tahun 86, terus Hinton yang buat itu, dia make it works. Jadi dia terdiri dari visible units, bentuknya neuron sama hidden units, persis seperti desain dari deep learning yang modern, kayak deep feed forward neural network. Ya. Nah, tapi dia pakai ini sebelum masuk ke convolution neural net. Jadi kayak pre-training, nyariin features buat convolution neural net bekerja lebih lanjut. Ide itu sudah ada waktu di zamannya RBM. Oke? Setelah itu autoencoder. Autoencoder itu model yang terdiri dari encoder sama decoder. Jadi kalau dikasih input, tugasnya autoencoder itu create the same data. Ya. Misalnya saya kasih input 72104149, dia harus bisa ngeluarin yang sama networknya. Ya, jadi dia kayak seperti mengcopy paste satu data. Nah, tapi bagaimana kalau saya kasih dia noise? Saya kasih dia noise dalam bentuk random noise, masih bisa nggak dia ngelakuin itu? Ternyata masih bisa. Dan ini ada di kemampuan manusia. Misalnya saya ngelihat suatu benda dalam kondisi remang-remang atau banyak noise, saya masih bisa lihat bahwa itu
objek tersebut gitu ya. Nah, teknik itu yang disebut denoising autoencoder ini juga merupakan early work dari self-supervised learning. What to fact, nah ini kalian udah pelajarin waktu kita masuk ke NLP di pelajaran sebelumnya, bahwa saya bisa dari back of words, kata-kata saya masukin jadi vektor. Oke? Ada banyak cara kayak misalnya pakai Sibo atau skipgram. Nah, ini teknik-teknik untuk membuat word embedding. Jadi gimana caranya kata-kata itu masuk jadi vektor. Karena neural network ngelihatnya semuanya vektor, gitu ya. Nggak mungkin saya masukin kata-kata ke neural net. Dia maunya itu vektor. Selain itu ada Glove. Jadi dia udah mulai ngelihat occurrence. Berapa banyak occurrence dari satu word, dia capture, dia masukin ke embeddingnya. Nah, kalian bayangin kalau banyak kata-kata bisa masuk ke vektor, gitu kan? Nah, saya bisa predik dong kata sejenis, kata yang berdekatan, artinya. Nah, kata-kata sejenis dan artinya berdekatan itu selalu dekat-dekatan vektor location-nya. Nah, ini juga jadi basis pada saat kita mengimplement self-supervised learning atau yang sering disebut pretext task. Okay? Autoregresif. Nah, ini mungkin kalian masih tidak cover selama ini, tapi ini biasanya banyak dipelajari di control system. Kalau kalian pernah belajar hidden Markov model dan lain-lain, tapi kalian belajar recurrent neural nets di course ini, cuman ada missing story di hidden Markov model, bahwa hidden Markov model itu bisa mempelajari seperti membuat autoregresi ya dari data. Jadi dia bisa mempredik ke depan atau ke belakang dengan menganggap bahwa data-data itu berada dalam suatu Markov chain, ya. Nah, ini juga jadi basis teknik yang banyak dipakai di self-supervised learning untuk memprediksi kata sebelumnya atau kata setelahnya. Simis network ini tidak kita cover karena ini part of the history. Jadi dulu itu ada yang propose tahun 1992, Becker dan Hinton itu bilang bahwa bisa nggak saya bikin neural net yang self-organizing, oke? Jadi dia ada blok-blok dari neural nets, tapi dia bisa self-organizing. Jadi organizing-nya itu part of the learning. Oke? Dan tahun 94, Bromley juga bikin lagi untuk formalize model self-organizing neural net ini yang disebut SIMES. Oke? Ternyata loss atau distance measure yang dipakai di SIMES network itu yang menjadi cikal bakal dari constructive divergence atau objective function yang banyak dipakai di neural nets, di self-supervised model. Oke, selain itu, another dots yang membawa kita ke self-supervised learning itu namanya multiple instance learning sama metric learning. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya adalah dimensionality reduction. Kalau saya misalnya dari dimensi A, ada 3 dimensi itu, tapi dia ada berapa label yang dilabel dengan color-nya. Ternyata kalau saya bawa dia, saya bisa reduce dimensinya, oke, dengan linear embedding. Saya bisa jadiin dia 2 dimensi, tapi bisa preserve polanya. Sehingga yang ada di A, semaksimal mungkin polanya tetap ada di C. Dan saya bisa secara linear memisahkannya. Teknik-teknik dimensionality reduction dengan metric learning ini sudah dipelajari tahun 2000-an. Okay? Dan itu juga jadi cikal bakal pada saat kita belajar self-supervised. Okay? Nah, yang penting di sini adalah mereka mendefine namanya contrastive loss. Ini dari Chopra dan Hetzel tahun 2005. Oke, jadi constructive loss itu bilang apa? Kalau saya punya, ini papernya LeCun, bareng orang yang sama ya, Chopra dan Jan LeCun, dia bilang, bisa nggak saya perform dimensionality reduction dengan learning invariant mapping, bahwa mappingnya itu tetap invarian, dia tetap membawa pola-polanya. Oke, nah paper ini sangat influential karena dia introduce constructive constructive loss ya. Nah, itu yang banyak dipakai di self-supervised learning. Oke. Balik ke materinya. So, banyak banget yang bawa kita ke self-supervised learning.
Jadi self-supervised learning itu bukan single model atau single method, tapi multiple methods dan models yang kita pakai untuk paradigma self-supervised. Oke? Nah, kalau kita scan semua paper, kita lihat yang ada di Papers with Code dan kita lihat yang ada di Hugging Face, misalnya tadi saya tunjukkan, banyak sekali self-supervised itu dengan dua kategori methods. Jadi yang self-prediction sama constructive learning. Oke? Kita start dari yang self-prediction. Ini, again, mirip dengan kemampuan manusia. Jadi kalau kalian lihat definisinya apapun nanti ke depan, selalu pikirin manusia punya nggak kemampuan. Dengan begitu akan sangat natural untuk kalian understand apa ini self-prediction. Jadi kalau saya kasih kalian satu data sampel, oke? Dan kalau saya anggap, misalnya saya kasih dua data sampel, oke? Tapi saya anggap cuma ngasih satu dan saya nggak ngasih tahu yang satunya, ya kan? Jadi sebenarnya kalian udah tahu, tapi kita anggap missing aja gitu ya. Nah, bisa nggak neural network mempredik yang missing? Oke, karena saya punya yang missingnya, artinya kan sebenarnya problemnya jadi supervise ya. Karena sebenarnya saya punya, cuman bisa nggak dia predik? Kalau dia bisa predik, artinya dia bisa lakukan self-prediction. Self-prediction-nya dilakukan dengan supervise, karena sebenarnya saya punya data. Jadi ini bisa dibilang kayak intra-sample prediction. Banyak sekali metode pakai seperti ini, ya. Jadi dia perform prediction tadi dengan neural network dengan existing data, oke? Jadi nggak butuh label karena existing data yang dia pakai. Jadi tapi data itu dianggap missing dan itu dianggap label. Teknik kedua yang juga banyak dipakai itu namanya constructive learning, oke? Jadi kalau saya kasih kalian banyak data sampel, tugasnya adalah predict relationship antara data-data tersebut. Oke, kalau tadi predict missing part, kalau sekarang predict dia punya relationship antara existing data. Oke, karena pasti ada logic yang merepresentasikan dia punya relation antara data-data tersebut. Jadi di self prediction itu ada teknik yang disebut autoregressive generation, ada teknik yang mass generation, ada innate relationship prediction, hybrid self prediction. Saya rasa teknik-teknik seperti ini akan terus berkembang ya, tapi di tahun 2021 summary dari OpenAI ini cukup merepresentasikan statusnya self supervised. Tapi apakah ke depan akan hanya teknik seperti ini yang ada? Yaitu bidang ini lagi tumbuh sekali ya. Jadi saya rasa akan banyak model-model lain, teknik-teknik lain untuk self prediction di masa depan. Nah ini kita scan read ya, nggak terlalu detail karena memang sifatnya belajar secara katalog sampai kalian bisa identify saya butuh yang detailnya apa. Di autoregressive dia predict future behavior dari past behavior. Oke, jadi dia pelajari histori sebelumnya dan dia bisa predik ke depannya. Oke, contohnya di sini ada WaveNet, WaveRNN, ada GPT, ada Pixel CNN dan lain-lain. Ada juga yang mass generation, dia mass random portion dari information dan dia pura-pura bilang itu dia kehilangan data itu atau dia nggak punya data itu. Dan model disuruh belajar untuk memprediksi missing portion ini. Ini yang dilakukan di BERT, ya, Mass Language Model BERT itu di training dengan cara kayak begini, sehingga dia bisa memprediksi missing part. Oke, kalian bisa lihat banyak contoh BERT di Hugging Face, ya, untuk melihat bagaimana how it works. Selain itu ada innate relationship prediction. Jadi ada beberapa transformasi, misalnya kayak segmentasi, rotasi dari satu sampel yang kita maintain informasinya, ya, dan setelah itu kita bisa predict relationship-nya. Oke, misalnya susunan atau order dari image patch itu biasa disebut kalau di gaming mainannya anak-anak itu main jigsaw puzzle itu ya. Jadi dia bisa predict jigsaw puzzle. Artinya kalau saya tahu bahwa
saya punya satu komponen dari jigsaw, saya tahu bahwa objeknya itu nanti akan jadi seperti ini, karena saya bisa memprediksi jigsaw-nya. Selain itu ada image rotation, ada counting features across patch. Oke. Juga ada hybrid self-prediction model, jadi dia gabungkan metode-metode sebelumnya untuk yang variational autoencoder sama adversarial. Nah, di sini banyak yang pakai GAN. Ya. Jadi GAN itu banyak dipakai di hybrid self-prediction model. Nanti pada saat kalian lihat paper atau lihat contoh-contoh implementasi, biasanya hybrid prediktif ini menggunakan autoencoder atau GAN. Oke, bagaimana dengan constructive learning? Apa metode yang ada di sini? Tadi saya kasih contoh waktu kita bilang constructive objective function ya, yang dipropos tahun 2006 oleh Jan LeCun. Jadi ide besarnya itu adalah kita learn dalam suatu embedding space yang punya similar sample pair. Jadi kalau kalian lihat di sebelum di gambar sebelah kiri ya, anggap itu dua space ya. Nah, kita yang di kanannya itu adalah embedding space-nya yang sudah di embedding. Features-nya tetap dia bisa preserve, oke? Nah, tapi di waktu di embedding phase itu kita bisa melihat perbedaannya jauh lebih besar dibanding yang di space awalnya. Oke? Nah, yang disebut constructive learning itu to learn embedding space yang punya similar sample pairs yang jadi bagaimana caranya saya belajar di embedding space yang sebelah kanan tanpa harus menghilangkan informasi atau features dari yang sebelah kiri. Nah, untuk bisa belajar seperti itu, kita butuh objektif atau cost function yang disebut constructive cost, ya. Dan banyak metode-metode dipakai di sini kayak intersample classification, feature clustering, sama multi-view coding. Oke, kita scan read gimana teknik-tekniknya. Jadi kalau untuk yang di intersample classification, kita kasih kandidat, baik yang positif maupun yang negatif, yang setelah itu kita disuruh melakukan classification task. Oke. Banyak sampelnya, jadi ini bukan single method ya. Jadi ada paper dari Chopra tahun 2005, ada triple loss, ada lifted structure loss, banyak sekali loss function. Intinya gimana kita define loss function dari real space ke embedded space, itu bukan cuma satu pilihannya. Oke. Chopra ngasih contoh yang contrastive loss pada tahun 2005, tapi ada triple loss, lifted structure loss, dan lain-lain. Pasti pertanyaan paling common di sini adalah kapan pakai loss yang mana gitu ya. Jawabannya adalah case by case. Di situ kalian harus lihat di paper bahwa kalau misalnya untuk case A, bagusnya loss ini. Case ini bagusnya loss yang ini. Oke, nggak ada single loss untuk semua case. Oke, di papernya Chopra, dia introduce constructive loss. Jadi intinya ada dua bagian loss, satu yang harus di-minimize, satu yang harus di-maximize. Oke, ini banyak dipakai yang tadi itu ya. Dan triple loss, ini juga another loss, kita nggak akan bahas semua. N-pair loss ya. Ini kalian pada saat kalian pakai yang loss-loss seperti ini harus lihat case by case. Biasanya kalau waktu baca paper, kalian harus balik lagi ke paper sebelumnya untuk ngelihat gimana definisinya. Oke. So, banyak opsi untuk constructive loss. Oke. Features clustering, jadi ternyata ada orang yang propose namanya deep cluster dan inter CLR di tahun 2021, deep cluster itu tahun 2018. Idenya simple, pakai clustering algorithm untuk assign pseudo label ke sampel, sehingga dia bisa run intra-sample constructive learning. Oke, jadi dia implement clustering lah untuk constructive learning. Banyak contohnya. Oke. Selain itu ada multi-view coding. Nah, ini biasanya untuk dia belajar untuk different view dari input data. Ada beberapa teknik, misalnya multi-view coding, AMDIM, dan lain-lain. Dari satu data, dia bikin beberapa view. Setelah itu dia pakai encoder untuk matching view ini.
Apakah view ini memang sama dari original object atau enggak? Terus ada constructive learning antara modality, misalnya modality 1 itu adalah text, modality 2 adalah image. Bisa nggak dia belajar multiple pair input, jadi multimodal input, ya? Bisa nggak networknya belajar? Nah, ini ada model yang dipropos oleh Radford, terkenal banget ini yang Clip dan Align. Dia bisa enable zero shot classification, jadi dia masih bisa classify dengan cross modal retrieval dan guided image generation. Oke. Selain itu ada model dari Hussein, CodeSysNet, dia bisa contrast learning antara teks dan code juga. Banyak case kalian akan temuin seperti ini, terutama di domain spesifik. Misalnya saya punya teksnya, saya punya image-nya, dan saya harus lakukan klasifikasi. Nah, kalau in case kalian dapat seperti itu, kalian harus back to this material, lihat siapa yang kira-kira masuk ke state of the art, kayak Clip, Align, dan CodeSysNet. Oke? So, self-supervised learning, semoga udah kebayang bahwa kita dari data, kita pelajari representation data itu sendiri tanpa menggunakan label, sehingga pada saat kita lakukan klasifikasi, itu bisa ada additional features, sehingga waktu kita lakukan klasifikasi itu akurasinya bisa ditingkatin, atau kita bisa belajar dari less data. Itu intinya. Karena apa? Karena data dengan label mahal. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa pretext task yang sudah disummarize oleh OpenAI untuk vision, video, audio, multimodal. Saya nggak akan bahas tekniknya satu persatu, karena banyak. Nanti kalian bisa lihat. Jadikan ini materi sebagai kalian punya state of the art review. Jadi kalau ada case self-supervised, balik lagi ke sini untuk ngelihat. Oke? Sebagai recapnya aja bahwa key idea-nya adalah saya pre-train suatu model untuk suatu pretest task, ya. Jadi dari pre-training data, saya train jadi pretest task. Oke, setelah itu saya transfer pretest task tersebut untuk downstream task. Downstream task-nya bisa klasifikasi, regresi. Jadi ada pretest task, ada downstream task. Oke. Kalian bisa bayangkan convolution neural network sebelumnya bahwa ada convolution layer, itu bisa kita anggap sebagai pretext task, dan ada fully connected layer itu kita anggap sebagai downstream task, ya. Nah, tapi itu udah proven. Nah, bisa nggak kita anggap bahwa CNN-nya itu adalah downstream task-nya, dan kita bikin lagi pretest sebelum CNN. Oke. Jadi ide besarnya adalah membagi pretest, teks, dan downstream. Oke. Dan ada proses yang disebut transfer di tengah, dan itu tekniknya banyak sekali. Nggak mungkin kita bahas satu-satu teknik ini, karena waktu saya melakukan transfer learning, oke, itu pasti banyak melibatkan generative modeling, self-prediction, innate relationship, sama constructive. Oke. Jadi kalau digambarin secara taksonomi ini bagus banget, dia kasih gambaran bahwa ada generatif pretext task, ada self-prediction pretext task, ada innate relationship, sama constructive. Metodenya dia udah summarizing kayak gini, ada yang pakai variational autoencoder, ada yang pakai GAN, autoregressive yang based on Markov hidden model, ada flow-based diffusion, dan lain-lain. Nggak perlu dihafalin, ya. Nggak ada gunanya menghafalin taksonomi, tapi kalian harus tahu pada saat handling satu modeling problem, dan kalian lihat, oh, saya butuh pretext sebelumnya, dan kayaknya ini butuh yang self-prediction, karena bla bla bla. Oke? Atau saya butuh gini karena sama sekali nggak ada label, harusnya generatif. Atau mungkin kita bisa pakai konstruktif. Nah, once kalian tahu areanya, baru kalian masuk ke detailnya untuk ngelihat possible solution. Oke? Di sini dibahas satu-satu case-nya, jadi autoencoding yang variational autoencoder, yang GAN, oke? Ada yang biasa pakai GAN dengan bidirectional GAN atau BGAN atau AliGAN, ada pakai autoregressive, ya. Oke, kalian baca sendiri aja ini. Ini mass prediction dari image, polarization, innate prediction. Terus cukup panjang materi ini sampai ratusan, jadi dia udah summarize buat kita, bagus. Jadi once kita tahu bahwa kita butuh yang ini, kita bisa masuk lebih detail, ngelihat kebutuhan kita yang mana. Oke.
Nggak usah semuanya kita harus tahu, tapi taksonominya harus ngerti pada saat handling problem, supaya bisa cari detailnya. Oke. Ini saya next saja. Ini panjang nih sampai slide berikutnya. Tapi summary ini yang menurut saya paling penting, bahwa pada saat kita melakukan pretest task, itu kita bisa lakukan secara generatif, mostly ada GAN di situ, ada phi atau regressive flow based dan diffusion, ada self prediction, ada mass self prediction. Jadi saya tutupin atau saya anggap missing datanya, ada channel snuffing, shuffling ya, ada colorization, split bed dan lain-lain. Ada innate relationship, ada constructive. Oke, nih dia bahas lagi contoh-contohnya. Oke, ini tadi yang contoh yang saya jelasin di depan. Oke. Jadi bukan single method self-supervised learning itu, dia adalah paradigma untuk data bisa merepresentasikan dirinya sendiri tanpa label. Banyak ya? Oke, generative modeling itu biasa dipakai jadi language pretext task di waktu bikin language model kayak GPT dan BERT. Oke, itu termasuk sebagai self-supervised learning. Oke, yang menarik juga dia kasih beberapa summary bahwa teknik-teknik ini yang banyak dipakai selain dari aspek model yang tadi sudah disummarize sebagai taksonomi pretext task. Oke. Jadi dia kasih beberapa summary: data augmentation, in-batch negative sample, hot negative mining, memory bank, large batch size. Biasanya teknik-teknik seperti ini udah bisa diimplement dengan library yang sekarang, jadi don't worry about implementasinya. Oke. Jadi banyak teknik data augmentation, kayak image dan text augmentation dipakai dalam self-supervised learning. Contoh misalnya random crop, color distortion, Gaussian blur, color jittering, dan lain-lain. Ini pasti dari computer vision, kalau kalian lihat di vision library dan lain-lain, itu udah banyak library-library seperti ini, dan mereka pasti juga utilizing existing library kayak OpenVC. Augmentation strategy, image mixture itu juga teknik-teknik yang sering dipakai. Oke. Di sini dia datain beberapa teknik yang paling banyak dipakai kayak untuk yang image augmentation strategy. Oke. Nggak perlu dibahas sampai detail, yang penting kalian tahu bahwa ada banyak teknik data augmentation untuk text dan image. Di saat kalian butuh, then you will find out dengan slide ini sebagai guidance. Oke, untuk yang text augmentation ada banyak teknik seperti lexical edit, back translation, ada drop out dan cut off, gitu ya. Itu juga udah banyak method-methodnya. Mostly yang ada di teknik-teknik ini biasanya ada di implementation level, so jadi don't worry about implementation. Oke. Nah, last topic itu yang menarik adalah apakah ini benar-benar bisa kita pakai gitu. Jadi sebelumnya kita udah belajar bahwa eksplorasi kita di deep learning ini lack of theoretical. Jadi banyakan itu lebih engineering. Tidak ada salahnya dengan itu. Nah, tapi kita juga udah belajar di industri lain seperti industri penerbangan, kapal, dan lain-lain. Pada saat kita bikin mesin jet misalnya, mungkin awalnya kita pakai heuristic engineering, coba-coba. Tapi at some point, kita pasti akan back to theory dengan pertanyaan fundamental. Misalnya, apakah ini benar-benar bisa kita pakai atau ini cuma kayak trial and error? Oke. Di GAN sendiri, waktu kita belajar GAN, aspek teori dari GAN itu baru masuk setelah orang pusing semuanya di GAN. Nah, bagusnya dengan self-supervised learning, pada saat kita explore heuristic engineering-nya, orang-orang theoretical juga udah siap untuk bantuin. Sehingga cukup balance. Ini beda dengan GAN sebelumnya. So, di beberapa paper, mereka sudah punya beberapa teorem, misalnya untuk lower bound dari self-supervised learning. Jadi dari waktu dia menggunakan satu bentuk objective function, mereka udah ngelihat apakah bisa ngedesain sesuatu yang bagus gitu ya. Waktu saat kita
belajar dengan constructive learning. Jadi mereka udah mulai mikirin lower bound, upper bound, dan lain-lain. Dan ada beberapa prinsipal mereka sudah dipropose di academic community, kayak misalnya optimal view, bahwa harusnya dari satu data ada optimal view-nya, nggak mungkin kita bikin unlimited view, bahwa ada minimal, ada nilai optimal dari view, sehingga kita masih bisa preserve dia punya pola. Itu disebut info minimum principle. Juga ada beberapa teori sekitar align dan uniformity dari hyperspace. Ini biasanya di constructive learning, mereka mempelajari secara teoretik uniform dan alignment, bahwa features itu harusnya terdistribusi secara uniform dalam hyperspace. Juga features itu, misalnya ada features dari dua view dengan input yang sama, harusnya features itu sama. Oke? Jadi uniform sama alignment ini harusnya bisa dijamin dulu secara theoretical bahwa memang kita bisa lakuin itu. Karena kalau enggak, kita akan nyoba-nyoba tanpa guidance. Dimensional collapse ini juga harusnya waktu kita belajar dari data, harusnya terutama constructive method, biasanya dimensionality collapse-nya bisa terjadi. Nah, mereka bikin teori mengenai feature span lower dimensional subspace, dengan juga ada yang bikin untuk strong augmentation nama implicit regularization. Jadi dia define bahwa memang itu bisa terjadi, ada yang complete collapse, ada yang dimensional collapse. Oke, ini baru tahun 2021 papernya. Ini penting ya. Saya itu sering bilang sama engineer saya, kalau kalian cuma lakuin engineering, coba-coba metode ini, dan lain-lain tanpa ada guidance dari theoretical, maka itu buang-buang waktu. Oke, bagusnya pada saat kita explore satu engineering plan atau engineering eksploratif, itu udah ada teori yang di belakang kita yang guide eksplorasi tersebut. Oke, sampling complexity decrease. Jadi ini Aurora ini termasuk salah satu researcher yang bagus banget kalau dia put some teori ya, termasuk di GAN dan lain-lain. Jadi ada beberapa garansi, probable guarantees dari constructive learning, kayak yang dari Aurora atau predicting distribution dari Lee et al. Oke, jadi mereka fokus untuk mempelajari apakah memang bisa ada garansi bahwa learning constructive ini bisa berjalan gitu ya. Nah, ada beberapa paper di sini, saya juga belum baca, tapi quite interesting kalau mereka bilang spectral constructive learning. Okay? Jadi spectral itu biasanya dia normalisasi di level neural nets supaya bisa menjamin constructive learning-nya smooth atau stable. Okay? Saya pengen banget baca yang Hao Chen itu, spectral constructive learning. Itu quite menarik karena terbukti di GAN, spectral normalization itu better than any other regularization yang dipakai di GAN. Okay? So, bidang ini masih terus berkembang, makanya ini saya put terakhir, karena self-supervised learning mengkombinasikan semua teknik diskriminatif, generatif yang kalian pelajarin sebelumnya, dan ini belum selesai. Oke? Future direction, orang pengen belajar bagaimana caranya mengimprove transfer learning performance di dalam self-supervised. Ingat tadi di dalam pretext, ya kita belajar dari untuk pretext, untuk membantu downstream ya. Nah, ada proses transfer learning. Nah, kalau batch size-nya itu besar atau datanya besar, performance-nya masih terpengaruh gitu. Gimana caranya kita bisa improve transfer performance? Oke, itu masih research area. Selain itu ada high quality large data corpus, bagaimana dapatin performance in case datanya itu hyperscale. Kayak misalnya language model dan lain-lain. Biasanya dapat datanya dari synthetic data atau web crawl, terus datanya banyak sekali. Nah, gimana caranya kita tetap bisa lakukan self-supervised in case of datanya banyak. Okay. Efficient negative sample selection, ini juga topik yang menarik, sama combine multiple pretext task. Jadi kalau misalnya kita lihat ada task untuk vision, ada task untuk text, kita bisa combine pretext task-nya.
bagaimana strategi yang tepat, bagaimana cara mengkombinasinya, itu juga masih dipelajari. Oke. Selain itu data augmentation tricks, itu karena banyak sekali data augmentation, tadi kalian lihat di slide, ya. Theoretical foundation-nya masih missing, ya. Ingat, di setiap eksplorasi teknologi, kita selalu gabungkan theoretical foundation dan engineering heuristic. Kalau kita cuma lakukan salah satunya, misalnya theoretical, hasilnya pasti hard to implement. Kalau kita cuma lakukan engineering heuristic tanpa ada theoretical guaranteed atau foundation, maka kita kayak orang buta nyoba-nyoba sesuatu kayak tukang. Improving training efficiency, banyak self-supervised learning method itu implement banyak deep learning model, at the end nanti training efisiensinya pakai GPU-nya mahal nggak atau lama nggak trainingnya, economic factor-nya itu pasti sangat mempengaruhi. Kayak contohnya language model. Kalau kita training hyperscale language model, ternyata butuh GPU running selama 6 bulan, then who will pay? Ya kan? So, banyak sekali riset ke depan itu ditujukan untuk bagaimana saya training neural nets atau any models dengan economic cost yang lebih murah. Mereka memperkecil modelnya sometimes, mereka implement banyak teknik di situ ya, supaya bisa lebih murah pada saat training. Karena at the end, cost paling mahal itu setelah data labeling itu adalah di GPU. Terakhir ya social bias dalam embedding space. Biasanya tadi kita lihat ya bagaimana kita define constructive learning itu dari satu space ke embedding space. Oke. Pasti ada bias dari data, bagaimana kita bisa debiasing pada saat kita bikin word embedding. Jadi keberhasilan satu word embedding itu kalau kita bisa preserve atau mempertahankan features-nya, tapi bisa membuang noise-nya, ya. Sementara dataset itu pasti bias. Jadi ini yang menurut OpenAI itu area research. Oke. Thank you for OpenAI untuk materinya. Ini summarizing well area di self-supervised up sampai ke tahun 2021, which is baru tahun lalu ya. Jadi kita nggak jauh-jauh banget. Tapi perlu diingat, bidang deep learning ini bidang yang bergerak sangat cepat. Even kalian dapat lihat informasi ini hari ini, dan kalian cek misalnya paper antara hari ini dan Neuro IPS event 2021, di mana slide ini dipresentasiin, itu udah banyak sekali perubahan. Oke, jadi ini bidang yang rapidly change, berubah sangat cepat, improve sangat cepat. Kalian harus terus belajar, jangan berhenti ya. Dan supaya tidak terus berhenti belajarnya, ya kalian bisa start dengan Hugging Face, karena kalian nggak perlu training. At least kalian bisa lihat apa yang sudah di-train, how it works. Kalian bisa bikin space sendiri bahkan di sini. Mudah-mudahan dari Machine Learning Indonesia, kalau mau bikin space di sini, bikin aja di sini ya. Untuk pembelajaran. Dan dia punya transformer library paling lengkap so far. Jadi semua model-model pre-train yang ada, yang basisnya transformer, dia udah punya library-nya. Kalian bisa code lebih pendek ya. Di YouTube itu udah ada Hugging Face tutorial. Kalau ada waktu 2 jam, kalian bisa belajar di Hugging Face. Oke. Di sini ada playlist-nya, kalian bisa pelajarin cepat. Jadi anggap modelnya udah di-train, kalian bisa pakai, kalian bisa bikin more use case dari pre-train model. Saya close sampai di sini course dari deep learning. Kalau masih ada pertanyaan, kita ada 10 menit untuk tanya jawab. The next course di ML Indonesia, MLID, itu rencananya mau ke reinforcement learning, sampai ke deep reinforcement learning. Itu adalah model yang banyak dipakai di robot, ya, tapi merambah ke banyak model-model yang lainnya. Contoh misalnya saya lakukan recommendation system, kalau kalian search reinforcement learning based recommendation system, itu udah banyak sekali cabangnya ya. Jadi mungkin sebagai the course berikutnya itu kita harus masuk ke reinforcement learning yang mudah-mudahan kita bisa start segera.
Oke, sampai di sini. Thank you atas waktu kalian dan kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, mungkin kalau dibilang dia membuat labelnya sendiri, ya, itu terlalu lompat ke depannya jauh, ya. Tapi mungkin bisa dibilang self-supervised learning itu adalah teknik untuk membuat pseudo label. Pseudo label itu bisa label itu sendiri, bisa input atau masukan untuk label. Oke? Ya, waktu belajar di convolution neural nets kan, inputnya masuk image. Oke? Terus ada convolution pool dan activation layer yang kita ulang-ulang itu sebagai automatic features extraction kan. Jadi dari image dia extract features. Oke? Setelah itu baru dia lakukan classifier, ya kan? Nah, pikirkan bahwa sebenarnya ada task sebelum itu yang bisa kita put karena manusia itu misalnya kalau saya ngelihat satu objek, saya ngelihat kupingnya gajah aja saya udah tahu itu gajah kan. Ya nggak? Artinya Ya. saya nggak usah butuh semua features untuk tahu gajah itu. Saya cuman misalnya saya bikin jigsaw tuh, terus saya ambil kupingnya aja. Kita udah tahu itu gajah. Oke? Atau misalnya saya ada lihat ular gitu ya. Dari warna kulitnya aja saya udah tahu itu ular. Oke, artinya ada features di situ kan. Nah, yang disebut self-supervised learning itu collection of models, method, supaya kita bisa belajar dari data tanpa label untuk membuat pseudo label. Baik, Bapak. Oke, dengan pseudo label itu bisa jadi features representation atau bisa jadi additional label. Dengan pseudo label itu kita bisa belajar dengan less data. Itu harapannya. Ya, dapat dimengerti, Bapak. Terima kasih. Nah, kalau ditanya tekniknya apa, ya banyak sekali. Nggak bisa kita bilang ada satu teknik untuk self-supervise ya. Tapi harus ngerti konteksnya. Dan pada saat nanti kalian dapat case modeling, datanya kurang gitu ya. Salah satu opsi yang kalian harus pikirin adalah self-supervised learning. Tadi kalian udah lihat taksonominya banyak ya. Jadi ada yang pakai generative model, ada yang pakai constructive model, dan lain-lain. Jadi bukan single model dan single method. Tapi dia banyak sekali implement data augmentation teknik untuk image dan teks. Dan apakah ini future teknologi? Jawabannya enggak. Sekarang di BERT, di language model itu udah pakai self-supervised semua ya. Jadi dengan memahami konteks ini, kalian bisa ngikutin perkembangan deep learning dengan lebih fun. Oke. Silakan kalau ada lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, jadi kalau yang si self-supervised learning ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menghandle less data sama labeling kompetensi yang mahal ya, Pak? Dia juga butuh data ya, tapi kalau kita bilang less data itu kan relevan ya, misalnya kalian alami case nih, kalian udah modeling dengan convolution neural net, ternyata akurasinya nggak improve gitu ya. Ya. Data kalian sulit ditambah karena nambah cost lagi dan lain-lain. Jadi data kalian udah segitunya lah gitu ya. What is the other option? Kalau tanpa self-supervised learning ya mentok ya. Ya. Nah, the other option, coba data ini bisa nggak dia create pseudo label tambahan? Oke, nah di situ kita ngomong self-supervised. Oh, ternyata di dalamnya ada generative model. Saya bisa create misalnya synthetic data gitu kan, atau misalnya ada yang constructive learning. Saya bisa ini. Jadi membawa harapan bahwa walaupun data kita segitu-gitunya, ya masih ada something bisa kita lakuin untuk improving akurasi. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau yang pembelajaran yang kemarin yang GAN juga, Pak, itu salah satu dalam ini ke self-supervised learning ya, Pak ya? Salah satu yang less data. Ya, salah satu metode pretext di dalam self-supervised learning ya. Oh, ya. Baik, Pak. Ya. Ya, tapi GAN itu juga taksonomi besar sekarang ya. Oh iya, Pak. Jadi ya dia udah kayak ya satu subsetnya ini juga gitu ya. Jadi di dalam GAN juga kadang-kadang kita implement another pretext task gitu kan.
Baik, Pak. Ya, jadi semua course-nya kita up to di today itu pertemuan ke-14 itu udah cover generatif sama self-supervised ya. Tinggal yang reinforcement. Oke? Ya, Pak. Ada Pak, lagi? jadi kalau yang D2.AI itu selesai di kemarin, Pak ya? Udah selesai di generatif dia. Oh ya, baik, Pak. Makasih, Pak. D2L nggak masukin self-supervised ya. Baik, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. So, mulai dari sekarang, misalnya kalian dapat case, any simple case, misalnya sentiment analysis, recommendation system, selalu berpikir diskriminatif, generatif, self-supervised, dan reinforcement. Reinforcement kalian belum pelajari, but we will do. Okay? Karena tidak ada sekarang satu single use case yang kita attack dengan cuma satu paradigma. Udah selesai itu single paradigm deep learning. Misalnya pakai CNN untuk klasifikasi gitu ya. Dan itu. The next is multi-paradigm deep learning. Jadi kalau ada satu case, misalnya recommendation system, kita akan ngelihat dari sisi self-supervised, kita akan ngelihat dari generative modeling, dari sisi reinforcement learning. Oke? Kalau misalkan ini Bapak kayak skripsian dengan masih satu model di tahun-tahun sekarang gitu, menurut Bapak gimana tuh, Pak? Ya, saya udah bisa tahu hasilnya kayak gimana. Ya. Ya, misalnya kamu bikin sentiment analisis gitu kan. Ya, kita tinggal lihat paradigma apa yang dipakai. Oh, ternyata masih diskriminatif. Kayak metode model apa yang dipakai gitu. Kita udah tahu nanti ujung-ujungnya oh pasti datanya kurang, kan? Ya. Kalau datanya kurang akan bertanya lagi, self-supervised sudah kamu consider nggak? Nah, waktu kita consider self-supervised, akan tanya lagi pakai yang generatif atau konstruktif. So that kind of discussion happen di industri sekarang. Multi paradigm modeling. Ya. Baik, Bapak. Karena even simple case itu ternyata membutuhkan multi paradigm strategi. Oke, ada lagi? Rencananya nanti Sinta dan teman-teman akan nambahin banyak video yang praktikal di Machine Learning ID yang kita akan support. Mudah-mudahan bisa nunjukin banyak. Jadi dari konsep-konsep yang terlalu dense yang saya sampaikan, mungkin Sinta dan teman-teman nanti akan bikin lebih banyak practical examples ya. Karena waktu kita attacking real world problem di industri, kalau caranya kita belum tahu, itu akan membuat slow. Ya. Tapi saya selalu confident bahwa any use case pasti previous work-nya sudah banyak, sampel code-nya udah banyak, sehingga yang kita butuhkan sebagai skill kita sebagai AI engineer itu adalah updated ke the last techniques ya. Bukan menghafal semua teknik, bukan hanya tahu beberapa teknik atau paradigms. Jadi harus lebih updated. Karena ini bidang yang masih akan terus berkembang di any field. Ya. Jadi deep learning akan everywhere. Di business analytics, di domain specific AI, di anything, bahkan sampai ke robot. Oke. So, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, thank you semuanya. Kita close course kita di Deep Learning untuk Machine Learning Indonesia. Next, kita prepare untuk yang Reinforcement Learning course. Another 1 semester, 14 pertemuan, yang ya mudah-mudahan bisa bantu kita semua belajar. Saya juga belajar banyak saat preparing the course. Jadi, sama-sama belajar kita. Oke, thank you. Sampai ketemu di Deep Reinforcement Learning course. Terima kasih banyak, Pak. Pak Risman. Ya. Terima kasih Pak Risman.